Thank you. So awalnya itu memang seperti yang udah Pak Yu cerita, kalau kita tergerak dari ada fenomena di dunia TikTok dan segala macamnya. Jadi itu kita berangkat dengan bukannya asumsi negatif ya, tapi itu kita udah punya kecemasan kalau waduh UMKM nih struggle banget nih kalau misalnya nggak ada TikTok atau mereka kehilangan akses. Boleh next slide. Mungkin mereka kehilangan akses pasar, penjualan menurun. Sebagai saya orang luar yang maksudnya nggak tinggal di Indonesia, kita cuma baca berita dari koran-koran. Kalau misalnya ini berdampak, oh Tanah Abang sepi. Dari situ kita berangkat, terus kita berpikir, yuk coba yuk Pak, yuk kita cari data primer. Kita bicara langsung sama UMKM yang tersebar di Jakarta as a pilot project. Terus kita mau lihat bener nggak sih memang mereka berdampaknya tuh semuanya negatif, gitu kan? Jadi dari situ kita berangkat. Boleh next slide. Nah, lalu terjadilah COVID. Jadi tuh asumsi kita adalah oke, online platform ini membantu pada saat COVID, terusnya merubah perilaku konsumen yang dari tadinya belanja offline, apalagi kita ya ibu tadinya belanja sayur ke pasar, terus jadinya belanja sayur di Astro, kira-kira gitu kan. Nah itu terjadi sepanjang beberapa tahun COVID lockdown sampai akhirnya enggak lagi, terus kita di force untuk keluar lagi untuk belanja di toko fisik gitu kira-kira. Karena kita juga udah ngerasain nih kok price sensitif ya, kok beda ya harga online sama harga offline ya, apa saya mulai harus belanja ke pasar lagi. Kira-kira kita kekhawatirannya kayak gitu kan. Nah, boleh next slide. Jadi beberapa bulan yang lalu tim kita gabungan akademisi dari beberapa universitas ini kita ke pasar-pasar Tanah Abang, Tamrin City, Mangga 2, Square, termasuk juga ya gak jauh dari sini ITC Kuningan gitu. Nah ternyata kita cukup happy sama temuan kita pada saat itu bahwa iya ada pengaruh, tapi dibilang kehilangan akses pasar ya juga enggak, sebab mereka ada diversifikasi platform. Mungkin Bapak Ibu yang menjalani bisnis ini jauh lebih tahu dari saya kalau enggak rely atau bergantung 100% ke TikTok Shop. Ada yang Tokopedia pada saat itu, ada yang Lazada, ada yang Shopee, ada yang cuman saya mau share di Instagram saya aja terus nanti transaksinya melalui WhatsApp, itu juga ada. Berarti kan itu kan nggak memakai platform e-commerce, cuman pakai WhatsApp aja, itu juga ada. Ada yang udah punya webpage sendiri, kira-kira gitu. Ada yang kita juga nemuin jawaban-jawaban yang radikal ya, kayak enggak, saya nggak mau pakai platform, saya mau pakai webpage saya sendiri karena ini usaha keluarga, ini udah 3 generasi saya jalanin. Ada yang kayak gitu juga ada. Jadi itu semangatnya beda-beda. Nah, yang kita temui adalah kebanyakan besar produk yang banyak bertahan. Ini mungkin nggak semuanya, cuman dari yang kita terekspos gitu ya, kebanyakan tekstil, clothing, craft, produk lokal buatan rumah, terusnya jewelry juga, mutiara, kerang dan segala macamnya, pembuatan keranjang dari bambu itu tuh lokal banget. Ya kan? Nah nanti kita juga mau dengar dari Bapak Ibu sekalian yang hadir, kira-kira bener nggak sih nggak ada dampaknya kah, atau ada dampaknya tapi nggak terlalu kerasa, atau sebenarnya juga ada reliance terhadap konvensional market atau yang kita bilang offline gitu. Kayak apakah toko fisik itu sebenarnya lebih berdampak terhadap penjualan gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang belum kita capture dan kita pengen dengar dari Bapak Ibu sekalian gimana sih cara membangun strategi penjualan di luar platform jika ada. Boleh next slide. Oke, ini simpel aja. Jadi waktu pas kita ngobrol-ngobrol sama pedagang-pedagang yang kita temui itu, mereka 63% mengutamakan personal relationship. Mungkin saya ada abang ojek langganan yang bisa langsung antar ke customer, jadi customernya nggak usah order gosen. Nah itu ternyata mereka dapat kesetiaan dari customernya dari hal-hal kayak gitu. Itu kayak personal touch ya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman kayak gitu juga. Terus udah gitu jejaring lokal. Saya mau waktu pas COVID tuh banyak tetangga saya yang nganggur Mbak. Jadi ya udah saya aja yang nyuruh mereka antar-antar. Jadi nggak tergantung dengan platform Gojek. Itu juga ada. Jadi yang mau kita lihat adalah seberapa besar atau seberapa kecil sebenarnya ketergantungan terhadap platform. Another thing, tadi
tadi saya udah mention ada cara bertahan dengan melakukan diversifikasi platform, Tokopedia, Lazada dan segala macam. Boleh next slide. Oke. Nah, terus toko fisik. Mungkin ini lebih applicable dengan Bapak Ibu yang punya toko kayak di misalnya ITC atau pasar tradisional atau seperti Tanah Abang dan segala macamnya gitu. Karena mereka banyak banget, apalagi kalau misalnya posisinya di tengah kota, mereka juga rely ke turis. Turis tuh kalau beli baju bal-balan. Dan mereka nggak ngerti soal Shopee. Turis-turis dari Afrika, dari Maroko, dari Malaysia itu mereka nggak tahu Shopee. Jadi mereka langsung datang jalan-jalan aja beli bal-balan diekspor lagi sama mereka. Ternyata di case-case seperti itu juga ada Bapak Ibu. Jadi benar-benar mengandalkan food traffic. Cuma mereka harus pilih lokasi yang benar-benar strategis. Gitu kan. Nah, nanti kita juga mau dengar Bapak Ibu ini lokasinya kira-kira di daerah strategis atau enggak. Kalau misalnya enggak, support seperti apa sih yang Bapak Ibu harapin gitu supaya bisa meng-up penjualan kira-kira gitu. Oke, next slide boleh. Nah, terus kita udah mau di akhir Bu. Jadi saya cuma share sebenarnya selain ketahanan untuk strategi bisnis itu didatangkan dari strategi penjualan, misalnya promo apapun itu, tapi lokal hubungan kita nih, hubungan kita sama supplier, hubungan kita sama manufaktur, hubungan kita sama abang Gojek, hubungan kita sama tukang paket, JNE, Tiki, itu ternyata terpengaruh atau berpengaruh terhadap kesuksesan kita gitu. Nah, saya mau lihat juga Bapak Ibu ini sebenarnya punya hubungan-hubungan seperti itu atau semuanya in-house. Enggak Mbak, saya mau ngandelin keluarga saya aja supaya saya juga bisa create lapangan kerja buat mereka. Mungkin ada cerita-cerita kayak gitu juga. Sebenarnya itu juga menarik gitu. Terus kita juga mau dengar dari Bapak Ibu ada nggak sih misalnya kedekatan dengan manufaktur atau supplier gitu. Misalnya usaha Bapak Ibu tekstil nih, ya kan? Nah, kainnya itu apakah produksi sendiri kah ataukah beli juga di tempat-tempat seperti Tanah Abang kah? Jadi kita mungkin bapak-bapak dari UMKM dan Smesco juga mungkin nantinya bisa menjembatani gitu kalau misalnya ada support lain yang dibutuhin, kira-kira kita bisa di wrap gitu. Oke, next slide please. Right. Jadi ini kira-kira satu contoh case tadi yang saya sama Pak Yohanes waktu itu kunjungin. Ini dia bukannya live TikTok, tapi posisinya di pasar. Saya lupa antara di Tamrin City atau di ITC Kuningan, ya kan? Nah, jadi Mbak ini lagi live. Di saat yang sama dia terima order, di saat yang sama sudah ada in-house designer yang kalau customernya minta, oh saya suka model ini tapi saya maunya warnanya ungu, atau saya mau kancingnya dikurangin, minor adjustment itu bisa dilakukan di tempat yang sama. Ini yang saya maksud local network, ini yang saya maksud kedekatan dengan supplier. Ternyata kayak gini tuh juga bisa bantu. Di sebelahnya lagi mereka sudah punya akses ke beberapa penjahit gitu. Jadi semuanya udah disediain di satu tempat. Nih, ini terakhir barangnya udah ready dan siap go back ke customer-customer yang udah beli online tadi dengan berbagai macam forwarder yang mereka udah pilih. Oke, bisa kirim gosen, bisa dikirim sendiri, bisa di pick up, anything gitu. Nah, ini kira-kira perputaran apa ya Ibu kalau misalnya untuk di bidang yang kita pelajarin ini namanya value chain. Nah, kita juga mau dengar dari Bapak Ibu sekalian, kalau di jenis usaha Bapak Ibu yang sekarang jalanin, gimana sih perputarannya gitu? Siapakah yang paling berperan untuk membuat penjualan itu tinggi gitu? Kira-kira itu. Kayaknya ini slide terakhir saya deh ya. I think so. Bener ya slide terakhir ini. Itu aja dari saya. Jadi terima kasih udah dengerin. Kita minta Terima kasih Mbak Mar. Menarik banget paparannya, hasil risetnya. Gimana pelaku UKM itu tetap kreatif ya di tengah